Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pleno kasus pertama blok reproduksi. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Baik, ini adalah nama-nama dari anggota kelompok 1 yang berjumlah 10 orang. Langsung saja kita ke kasus bagian pertama. Nyonya Rini usia 30 tahun datang ke IGD RSPBA dengan keluhan nyeri perut hebat bagian bawah disertai keluar bercak darah dari lubang kemaluan, rasa mual dan muntah. Pasien diketahui terlambat haid 2 bulan dan sudah menikah 6 tahun. Keadaan umum pasien lemah tampak pucat. Tinggi badan 160 cm, berat badan 55 kg, tensi darah 90/50 mmHg, nadi 100 kali per menit, respirasi rate 24 kali per menit, suhu 36,50 derajat Celcius, dan akral dingin. Dari more info diketahui pemeriksaan fisik perut tegang bagian bawah, nyeri tekan, nyeri ketok dan nyeri lepas dari dinding perut. Dari pemeriksaan ginekologi, serviks teraba lunak, nyeri tekan dan nyeri goyang, korpus uterik sedikit membesar, kafum Douglas menonjol. Dan hasil pemeriksaan penunjang, Hb 7 gram per dl, leukosit 13.000 mikroliter, dan PP tes positif. Dari pemeriksaan USG, pada rahim tak tampak kantong kehamilan, tampak gambaran seperti gestasional sac di adnexa, dan pemeriksaan kuldosentesis, darah positif. Dari kasus bagian pertama dan kedua, didapatkan 7 keyword. Yang pertama, Nyonya Rini usia 30 tahun. Yang kedua, keluar bercak darah dari lubang kemaluan. Yang ketiga, nyeri perut bagian bawah. Yang keempat, rasa mual dan muntah. Yang kelima, terlambat haid 2 bulan. Yang keenam, tampak lemah dan pucat. Dan yang ketujuh, gangguan hemodinamik. Problemnya, nyeri perut bagian bawah dan terlambat haid. Untuk diferensial diagnosis ada 2, yaitu kehamilan ektopik terganggu dan abortus imminens. Hipotesanya adalah pasien mengalami nyeri perut bagian bawah dan keluar bercak darah dikarenakan kehamilan ektopik terganggu. Dari hasil diskusi kami didapatkan 10 don't-know. Yang pertama definisi, yang kedua etiologi, yang ketiga patofisiologi, yang keempat diagnosa banding, yang kelima pemeriksaan penunjang, yang keenam penata laksanaan KT, yang ketujuh mengapa pasien tampak pucat, yang kedelapan apakah yang menyebabkan gejala abdomen atau nyeri perut pada pasien, yang kesembilan penyebab akral dingin pada pasien, dan yang kesepuluh prognosis KT. Langsung saja kita ke learning issue. Yang pertama, definisi KET. Singkatnya, kehamilan ektopik dan kehamilan ektopik terganggu adalah kehamilan yang terjadi di luar endometrium kafum uteri, tetapi pada kehamilan ektopik terganggu sudah terjadi gangguan hemodinamik. Dan yang kedua, etiologi KET. Etiologi kehamilan ektopik telah banyak diselidiki, tetapi sebagian besar penyebabnya tidak begitu diketahui. Tiap kehamilan dimulai dengan pembuahan telur di bagian ampula tuba, dan dalam perjalanan ke uterus, telur mengalami hambatan, sehingga pada saat nidasi masih berada di tuba. Faktor-faktor yang memegang peranan adalah yang pertama, faktor tuba, yaitu adanya peradangan atau infeksi pada tuba yang menyebabkan lumen tuba menyempit atau buntu. Lalu keadaan uterus yang mengalami hipoplasia dan saluran tuba yang berkelok-kelok panjang yang dapat menyebabkan fungsi silia tuba tidak berfungsi dengan baik. Yang kedua, faktor abnormalitas dari zigot. Apabila zigot tumbuh terlalu cepat atau tumbuh dengan ukuran besar, maka zigot akan tersendat dalam perjalanan pada saat melalui tuba, kemudian berhenti dan tumbuh di saluran tuba. Yang ketiga, faktor ovarium. Bila ovarium memproduksi ovum dan ditangkap oleh tuba, dapat membutuhkan konsep khusus atau waktu yang lebih panjang sehingga kemungkinan terjadinya kehamilan ektopik lebih besar. Dan yang terakhir, faktor hormonal. Pada akseptor pil KB yang mengandung progesteron dapat mengakibatkan gerakan tuba melambat.
apabila terjadi pembuahan dapat menyebabkan terjadinya kehamilan ektopik. Yang ketiga, patofisiologi, yaitu dari pengaruh faktor fungsional. Faktor fungsional yaitu perubahan motilitas tuba yang berhubungan dengan faktor hormonal. Dalam hal ini, gerakan peristalsis tuba menjadi lamban, sehingga implantasi zigot terjadi sebelum zigot mencapai kafum uteri. Gangguan motilitas tuba dapat disebabkan oleh perubahan keseimbangan kadar estrogen dan progesteron serum. Dalam hal ini, terjadi perubahan jumlah dan afinitas reseptor adrenegrik yang terdapat dalam uterus dan otot polos dari saluran telur. Lalu, pengaruh faktor mekanik. Faktor-faktor mekanis yang menyebabkan kehamilan ektopik antara lain riwayat operasi tuba, salpingitis, pelekatan tuba akibat operasi non-ginekologis seperti appendektomi, pajanan terhadap diethylstilbestrol. Faktor mekanik lain adalah pernah menderita kehamilan ektopik, pernah mengalami operasi pada saluran telur seperti rekanalisasi atau tubektomi parsial, induksi abortus berulang, dan tumor yang mengganggu keutuhan saluran telur. Lalu diagnosa banding KET. Yang pertama, abortus imminens, lalu radang panggul, dan apendisitis. Selanjutnya, pemeriksaan penunjang pada KET. Yang pertama, pemeriksaan laboratorium, yaitu pemeriksaan kadar hemoglobin dan leukosit. Yang kedua, tes kehamilan. Yang ketiga, dilatasi kuretase, gambaran Aries Stella. Yang kedua, pemeriksaan ultrasonografi atau USG. Terlihatnya kantong gestasi di luar kafum uteri atau dengan jelas tampak janin dan pulpasi jantung di area lain selain intrauterin dan atau deteksi genangan cairan di kafum douglasi pada kehamilan ektopik yang telah terganggu atau cairan bebas. Yang ketiga, pemeriksaan kuldosentesis, yaitu untuk mengetahui dalam kafum Douglas ada atau tidaknya darah yang tidak membeku atau sudah hemolisis. Penata laksanaan KET ada dua. Yang pertama, medikamentosa. Obat yang sering digunakan adalah methotrexate dengan dosis tunggal 50 mg per hari, diberikan dengan cara injeksi intramuskular, dan dosis multipet 1 mg per kilogram pada hari ke-1, ke-3, ke-5, dan ke-7, dan 0,1 mg per kilogram pada hari ke-2, ke-4, ke-6, dan ke-8. Cara kerja dari obat ini itu antagonis asam folat yang menginhibisi sintesis DNA pada sel yang aktif membelah, termasuk trofoblast. Tetapi, jika pasien ingin menggunakan obat ini, harus memiliki kondisi hemodinamik yang stabil, tanpa tanda dan gejala pendarahan aktif. Pada pengukuran USG, ukuran hasil konsepsi tidak boleh lebih dari 4 cm, dan tidak ada aktivitas jantung janin. Yang kedua, pembedahan. Segera bawa pasien ke rumah sakit, lalu lakukan transfusi darah dan berikan cairan untuk mengkoreksi anemia dan tanda-tanda syok. Cairan yang digunakan adalah larutan kristaloid NaCl 0,9% atau ringer laktat 500 ml dalam 15 menit pertama atau 2 liter dalam 2 jam pertama. Lalu segera diberikan tindakan operasi setelah diagnosis dipastikan. Pada kehamilan tuba, bisa dilakukan salpingostomi jika kerusakan tuba tidak parah. Lalu bisa juga diberikan tindakan salpingektomi jika kerusakan tuba parah. Lalu pada kehamilan ovarium bisa dilakukan oophorectomy. Pada kehamilan serviks bisa dilakukan histerektomia bila umur pasien sudah lebih dari 35 tahun dan fundektomia bila umur pasien masih muda. Lalu pada kehamilan abdominal bisa dilakukan laparotomi, plasenta dibiarkan atau reabsorpsi. Yang terakhir, sebelum memulangkan pasien,
berikan konseling untuk penggunaan kontrasepsi, jadwalkan kunjungan ulang setelah 4 minggu, dan atasi anemia dengan pemberian tablet besi sulfas ferrosus 60 mg per hari. Selanjutnya, mengapa pasien tampak pucat? Pasien tampak pucat disebabkan anemia dan perdarahan hebat dan juga karena mengalami shock atau penurunan tekanan darah yang mengganggu aliran darah tubuh. Lalu selanjutnya, apa yang menyebabkan gejala abdomen atau nyeri perut pada pasien? Ini terjadi akibat rangsangan perikardium yang menyebabkan darah dari pecahnya kehamilan ektopik berkumpul pada kafum Douglas sehingga menimbulkan rasa nyeri hebat pada bagian abdominal atau perut bagian bawah pasien. Selanjutnya, penyebab akral dingin pada pasien. Pada pasien KET, yang dimana kemungkinan terjadi ruptur yang menyebabkan perdarahan intraabdomen yang pada akhirnya menyebabkan shock hipovolemik yang ditandai dengan tensi menurun, nadi cepat, akral dingin, dan anemia. Akral dingin disebabkan karena menurunnya perfusi jaringan atau pasokan oksigen menurun. Lalu yang terakhir, prognosis KET. Kehamilan ektopik dengan diagnosis yang dini dan tata laksana yang tepat umumnya baik. Mortalitas kehamilan ektopik adalah 1-2% dari keseluruhan kehamilan. Walaupun demikian, harus diingat bahwa riwayat kehamilan ektopik akan meningkatkan risiko kejadian kehamilan ektopik ulangan dan akan memengaruhi fertilitas seseorang. Pada pasien yang telah menjalani salpingostomi bilateral dan masih ingin memiliki keturunan, ada baiknya untuk merujuk pasien tersebut untuk tindakan in vitro fertilization atau IVF. Prognosis pada kasus, prognosisnya baik apabila penanganannya cepat dan baik. Lalu mekanisme kasusnya, Nyonya Rini 30 tahun datang ke IGD RSPBA dengan keluhan nyeri hebat pada bagian bawah perut, keluar bercak darah dari kemaluan, mual dan muntah, terlambat haid 2 bulan. Pasien lemah, tampak pucat, tensi darah 90/50 mmHg, nadi 100 kali per menit, respirasi rate 24 kali per menit, suhu 36,50 derajat Celcius, dan akral dingin. Dari pemeriksaan fisik, perut tegang bagian bawah, nyeri tekan, nyeri ketok, dan nyeri lepas dari dinding perut. Dari pemeriksaan ginekologi, serviks teraba lunak, nyeri tekan dan nyeri goyang, korpus uteri sedikit membesar, kafum Douglas menonjol. Dari hasil pemeriksaan penunjang, Hb 7 gram per dl, leukosit 13.000 mikroliter, PP-tes positif. Dari USG diketahui pada rahim tak tampak kantong kehamilan, tampak gambaran seperti gestasional sac di adnexa. Dan dari pemeriksaan koldosentesis diketahui darah positif. Dari keluhan dan pemeriksaan yang telah dilakukan, maka diketahui bahwa pasien mengalami kehamilan ektopik terganggu. Penata laksanaannya, segera dibawa ke rumah sakit, lakukan transfusi darah dan pemberian cairan untuk mengkoreksi anemia dan tanda-tanda syok. Dan segera lakukan operasi setelah diagnosis dipastikan. Kesimpulan dari kasus ini adalah Nyonya Rini usia 30 tahun mengalami kehamilan ektopik terganggu. Baik, itulah penjelasan dari kelompok kami. Bila ada salah kata dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.